Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, kali ini saya upload video sudah dengan nama channel baru ya, yaitu Badminton Review. Jadi nama Arifan Project udah saya pensiunkan karena kurang relevan lah dengan dunia badminton ya, seperti itu. Nah, kali ini saya akan mereview raket dari Velet yang udah lama tapi sekarang restock lagi ya, yaitu Velet Aero Force. Nah, ini dia raketnya ya. Jadi raket ini udah saya coba pakai main juga, dan nanti saya coba akan sharing feel yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini seperti apa ya. Nah, pertama tentu kita akan bahas untuk harga dan juga spesifikasinya ya, biar lebih afdol lah seperti itu sebelum kita bahas mengenai feelnya. Nah, untuk harganya sendiri ini lumayan murah ya, yaitu dibanderol di kisaran harga 400 ribuan. Kemudian kalau untuk spesifikasi sendiri ya, pertama kita akan bahas dari bagian gripnya sendiri. Nah, rata-rata raket Velet itu dia pakai grip yang G1 ya, dimana memang diameternya itu di sekitaran 3,7 sampai dengan 4 inch. Jadi lumayan besar ya dibandingkan dengan G5 yang agak sedikit lebih kecil ya, seperti itu. Nah, buat kalian yang udah biasa pakai grip G5 mungkin butuh penyesuaian ya ketika menggunakan grip G1 ini ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk beratnya sendiri, raket ini ada di 4U ya. Jadi setelah saya timbang ya dengan senar asli Ultramax-nya ini, senar Veletnya juga, dia beratnya ada di 86,7 gram. Jadi itu masih enteng banget ketika dipakai dan juga masih nyaman lah ketika di swing ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk shaft ya. Untuk shaftnya sendiri ini dia punya karakter medium stiff ya. Nah, ini berasa sih agak sedikit kaku, tapi juga nggak kaku-kaku banget ya, dan nggak fleksibel banget. Jadi dia ada di medium stiff ya, seperti ini. Nah, tapi overall sih masih enak banget ketika dipakai ya, masih nyaman, dan juga masih ada generate power dari shaftnya sendiri ketika kalian melakukan pukulan ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk balance point, nah untuk balance point ini hampir sama dengan raket-raket Velet yang ada di mid end ya. Dia balance pointnya dari 290 sampai dengan 295 mm untuk spesifikasinya ya. Jadi setelah ditambahin senar yang Ultramax dari Velet ini, dia balance pointnya sampai di 300 mm. Artinya memang dia punya karakter yang sedikit head heavy ya, seperti itu. Tapi itu dengan catatan nggak ditambahin grip tambahan lagi ya. Jadi dia pakai grip aslinya. Nah, kalau misalkan kalian mau dapetin feel yang even balance atau di 290 atau 295 ya, kalian bisa tambahin grip satu lagi ya di layer seperti ini. Nah, kalian bisa dapetin feel even balance-nya ya, seperti itu. Jadi lebih nyaman lah ketika di swing ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut bahas mengenai frame-nya ya. Untuk frame-nya sendiri ini bentuknya compact seperti ini ya. Jadi lebih ke oval, nggak isometrik ya. Dan saya sendiri udah biasa sih pakai raket dengan bentuk kepala compact seperti ini ya, karena memang saya udah lama banget pakai Yonex Nanore 100 SH, dimana memang dia punya bentuk frame yang compact seperti ini ya. Nah, ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau menurut saya raket yang punya frame compact seperti ini, pertama memang swing speednya itu enak banget ketika dipakai, untuk main speed itu enak banget. Tapi memang kekurangannya sendiri, kalau buat kalian yang belum terbiasa pakai frame compact seperti ini pasti sering miss hit ya, karena memang untuk sweet spotnya itu agak sedikit lebih kecil kalau kita compare dengan frame yang bentuknya isometrik ya. Jadi yang frame isometrik itu biasanya lebih enak ketika digunakan ya, karena memang sweet spotnya itu agak sedikit lebih lebar. Nah, kalau ini yang frame compact ini, dia sweet spotnya agak sedikit terpusat di bagian tengah ya. Jadi kalau sedikit saja kalian miss melakukan pukulan itu, pukulan kalian nggak akan terlalu enak ya. Jadi nggak pas lah seperti itu ya. Nah, jadi saya sendiri udah terbiasa sih pakai raket yang frame compact seperti ini ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk lubang grommetnya sendiri, dia udah pakai 76 lubang grommet. Selanjutnya kalau untuk maksimal tensionnya ini gila sih ya. Harga 400 ribuan dia maksimal tensionnya sampai dengan 45 lbs ya. Tapi saya sendiri ini cuman tarik di 26 lbs karena ya sesuaikan dengan kemampuan aja lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk material dari raket ini sendiri, untuk di bagian shaft dan di bagian frame-nya sendiri dia menggunakan material high modulus carbon graphite ya, dengan tone 28 ya. Jadi itu udah bagus ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk teknologi di bagian shaftnya sendiri, dia menggunakan teknologi aerokarbon, sedangkan di bagian frame-nya sendiri yang frame compact ini ya, dia menggunakan teknologi force frame ya, yang bertujuan untuk meningkatkan daya ledak atau daya smash dari raket ini sendiri ya. Dan didukung dengan swing speed yang cepat, otomatis ketika kalian melakukan pukulan ya, terutama smash, itu hasilnya itu benar-benar enak banget sih kalau menurut saya pribadi ya. Dengan catatan memang kalian udah terbiasa pakai raket yang bentuk framenya compact seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai detailing dari raket ini ya. Nah, di bagian end cap-nya dia warna ungu kayak gini ya. Jadi sama semua raket Velet dia warnanya ungu seperti ini. Kemudian grade-nya itu rata-rata hampir sama ya. Dia G1 ukurannya. Kemudian untuk cone-nya juga standar ini ya. Jadi polos seperti ini. Kemudian selanjutnya kalau untuk detailing catnya ini, kalau Velet sih nggak usah diragukan lagi ya, udah bisa bersaing lah dengan brand-brand besar semacam Yonex dan juga Li-Ning, terutama Li-Ning ya.
memang terkenal Li Ning itu bagus banget untuk finishingnya. Nah, Velox ini juga hampir sekelas lah dengan Li Ning ya kalau dari segi finishing dan juga build quality ya seperti itu. Nah, bagian frame-nya juga sama kayak gini ya. Nah, ini jadi untuk detailingnya ini keren banget, rapi dan juga bener-bener detail lah dibikin ya seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk detailing dari raket ini. Kemudian kita akan lanjut bahas mengenai feel dari raket ini seperti apa setelah saya coba di lapangan ya seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk feel dari raket ini sendiri, pertama yang membuat saya terkesan adalah swingnya yang terasa enteng ya. Walaupun memang saya bikin raket ini punya karakter yang lebih ke head heavy atau berat di bagian kepalanya ya, sehingga pas saya melakukan pukulan-pukulan keras itu terasa lebih berisi, powernya juga berasa, tapi juga dia punya swing speed yang benar-benar bagus ya. Jadi enak banget ketika kalian melakukan pukulan atau smash ya seperti itu. Nah, tapi memang sangat disayangkan ya untuk hitting sound dari raket ini menurut saya kurang maksimal. Nah, mungkin dipengaruhi oleh karakter frame-nya juga ya. Jadi agak sedikit mendem suaranya dan juga nggak terlalu bagus lah ketika dipakai ya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk shaft sendiri, kalau menurut saya pribadi sih nggak terlalu berbeda ya dengan kebanyakan raket di range harga 400-500 ribuan yang punya karakter medium step ya. Jadi nggak terlalu signifikan lah untuk bedanya. Jadi pas saya pertama kali pakai itu nggak butuh waktu lama lah untuk menyesuaikan dengan karakter shaft dari raket ini sendiri ya seperti itu. Nah, cuman yang memang sering jadi problem dengan raket yang punya frame compact seperti ini adalah buat kalian ya yang belum pernah pakai karakter atau tipe frame yang compact seperti ini, nah saya jamin kalian akan sering miss it pas pertama kali pakai raket ini ya. Jadi pukulan kalian nggak akan maksimal, smash kalian nggak akan maksimal karena memang frame-nya ini relatif lebih kecil, dan untuk sweet spot-nya sendiri ini lebih terpusat jika kita compare dengan raket yang punya karakter isometrik ya. Jadi buat kalian yang belum terbiasa pasti akan sering miss it ketika pertama kali pakai raket ini ya. Nah, tapi terlepas dari itu semua ya, untuk karakter frame yang compact seperti ini, poin plusnya adalah memang raket ini jadi lebih cepat untuk di swing, kemudian untuk main speed itu masih enak banget, dan juga tentunya powerful ya. Jadi pas kalian melakukan pukulan itu berasa lebih powerful ya, terutama untuk smash, dengan catatan memang kena di sweet spotnya ya, jangan di frame-nya. Nah, kemudian untuk akurasi raket ini sendiri ya, ketika saya melakukan smash itu juga masih bagus banget ya dengan karakter shaft-nya yang medium step. Jadi itu lumayan membantu lah untuk akurasi pukulan kalian ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk defense juga raket ini terasa benar-benar responsif ya. Jadi enak lah ketika dipakai untuk defense ya, seperti itu. Kemudian raketnya ini juga berasa nyaman di tangan ya. Jadi feedback yang saya rasakan di tangan pas kalian melakukan pukulan kenceng itu benar-benar minim ya di tangan. Jadi enak dan juga nyaman lah ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya raket ini juga benar-benar terasa solid di tangan ya dari segi build quality-nya. Dan kemudian untuk finishing juga benar-benar bagus sih untuk raket ini. Nah, jadi itu ya teman-teman ya untuk feel yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini ya. Secara overall sih raket ini enak dan juga bisa menjadi opsi lah buat kalian jika memang kalian pengen cari raket di harga 400 ribuan yang punya maksimal tension tinggi dan juga punya feel yang enak ya, seperti itu. Jadi akurasinya bagus, power transfernya bagus, swing speednya juga bagus. Jadi secara overall sih raket ini benar-benar recommended dan juga worth it untuk dibeli. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman untuk review dari raket Aeroforce dari Velox ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang pengen beli raket ini bisa cek di kolom deskripsi dan kolom komentar ya untuk toko yang jualnya ya, seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.